Ini, cekel ini. Iya. Mas, gini mas. Aku lagi labil ekonomi nih mas. Labil ekonomi, wah ketularan tinggi gue. Piye ning ngopo kowe? Gini mas. Apa? Habisnya apa sih aku nggak tahu. Malu aku ngomongnya. Mau ngomong apa? Ngomong. Ayo apa? Ayo, ngomong apa? Ingat dulu, ayo. Malu. Ngomong. Ini mas, aku mau kawin. Alah. Calonmu siapa? Ada deh. Kalau kamu tak dapetin dosen mau enggak? Bukan. Dosen yang belum menikah ini siapa ya? Siapa nih? Dosen yang belum menikah. Sopo iki? Tak goleke sik ya. Kene melu. Yo. Goleke dosen sing urung nikah iki sapa iki? Kowe milih saiki. Ayo, acung dosen sing urung nikah. Uut wes. Sapa, Prof? Sembrono Bu isi kawur kuwi lho. Di luar skenario kawur wae. Apa ya? Yang mana tuh mas? Hani, kene Han, ayo. Alah ayo kene. Ayo. Lumayan. Dosen rong nikah. Ya. Ke depan Han, di luar skenario ora popohan ya. Memang sengaja Hani yang jadi korban hari ini ya. Kita udah nyari dari kemarin. Ya niki calon bojomu digandeng kok malah aku sing gandeng. Ayo. Masa? Ayo. Ya. Pas Doro. Pas. Cocok. Sik. Ngadeg ini. Pang loro ngadeg. Ya, ngadeg. Malu ya aku mas. Bapak Ibu, apakah ada yang keberatan? Pripun? Sah? Pak Dekan bisa diresmikan langsung kalau tidak ada halangan. Jadi Hani itu artinya Hani bukan Hani sayang ya, oke. Adikku ki pengen nikah. Ini anjingnya gigit lo tadi. Anu tak dikasih kasih mic hadiah. dong, kasih mic. Mas, tak ke belakang saya yo. Kalau saya baca di skrip gak ada cium-ciuman di skrip gak ada di skrip. Cuma mau nikah Cik Hani harus datang ngono tok, ndak ada cium-ciuman Han. Mas, Oke. tak ke belakang saya yo. Mandi, panas. Hah? Mau mandi ya boleh ya. Enggak. Ganjen juga dosen satu ini ya. Dosen saya mau bagi door prize. Balik ke properti ya awakmu wae balik. Enggak jadi. Han sinian ikut bagi door prize Han. Oke, kita mau bagi door prize dulu. Han. Sini. Karena Hani sudah mau maju, kita kasih satu buat Hani. Ya. Terima tangan. Dorong maminya di dalam loh. Oke, ya. Enggak apa-apa. Silakan Han. Kopi kita main Han dibungkus Han. Oke, kita mau kasih door prize dulu biar suasananya meriah. Oke. Saya bantu Doro. Iya, digowo mau. Yang mana? Ya, 2 atau 3 sekaligus biar cepet mau. Iya. Nek buku rasa seneng biasanya buku. Ora maca ya toh. Enggak gitu. Ayo mau midun mau. Oke. Ya. Bagus. Kita mau bagi door prize dulu biar suasananya meriah. Hati-hati Doro. Iya. Prof please, maju boleh. Sini enggak apa-apa. Ayo ini toh. Di luar skenario juga ini masalahnya. Ya, door prize kita pertanyaan seputar tentang Profesor Kristantius. Sik. Iya. Kok tidak salaman bareng nopo rasa? Kok salaman bareng? Wah, salaman bareng. Man. Dekane salami sih.
Ben dadi dekan meneh, ayo. Dekannya ganteng. Bapak. Ya, pertanyaannya tentang seputar Profesor Kristantius. Pertanyaan pertama, berapa lingkar perut dari Profesor Kristantius? Ayo, silakan yang berani langsung maju. Siapa yang berani langsung maju? Oh, saya rasa komentar ini. Ayo, tebak-tebakan saja. Tebak-tebakan saja, satu door prize. Ini bukan jam ternyata salah. Ayo. Nggak ada yang berani. Ada yang berani? 42. Ya, tepat. Terima kasih Koh John. Loh, iya, bener. Ya 42 toh? Berapa? 90 mungkin. Oh, 90 mungkin. Bener deh 42. Pokoknya asal muni. Ayo. Kurangnya dong. Ya. Boleh minta ya. Silakan. Oh, Payung, kono meh pertanyaan apa boleh? Boleh bebas. Apakah Seno sudah S2 apa belum? Ngece nih ku ya, sensitif ngece. Asem ngece ya. Hah? Belum? Belum ya? Aku prof provokator, aku kan prof profesor. Rarai asem tenang. Mana yang lebih ganteng, saya atau Pak Seno? Seno. Saya nggak ikut-ikut ya. Yang bilang saya ganteng, tepuk tangan yang keras. Banter ya. Yang bilang Seno jelek, keras. Jangan. Kena manajemen. Sentimen. Memang gini, potongannya memang begini. PMK perut mendahului karier. Kariernya dari dulu begini aja. Ya. Sekarang door prize dibagi. Satu pertanyaan. Urutan seputar tentang Loh, EDB. ini tak kira untuk aku. Oh enak. Profesor ya butuh door prize gitu. Masih ada satu lagi Ndoro. Oke, gak apa-apa bawa aja. Butuh, aku ngerti lah. Piramida terbalik dari hierarki needs-nya Maslow. Jadi semakin ke atas malah fisiologisnya. Oh, suara Sito deh, kono. Ora aku kono wis. Oke, masalah seputar lagi. Terima kasih Prof. Kris, tepuk tangan buat Prof. Kris ya. Oke, tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oke, pertanyaannya sekarang masalah hal-hal yang simpel tentang ekonomika dan bisnis. Berapa jumlah total dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Yo. Jumlah dosennya. Tak terhingga, betul sekali tak terhingga ya, luar biasa. Tak terhingga. Betul sekali. Kenapa saya katakan tak terhingga? Kadang digoleki angel, jadi tidak terhingga ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan saudara-saudara. Nah itu sisanya gimana Ndoro? Tenang, nanti masih banyak door prize ya. Saya boleh minta? Boleh, nanti pemain dapat semuanya. Amin. Silakan duduk. Oh iya. Cekeli. Siap. Iya. Oh, Dermo. Iya. Dipel dulu. Apa? Dipel. Pegang kandungan aku. Wah, larang. Bentar. Saya mungkin ke belakang saja dulu Ndoro. Ya, wis, sampai ana. saya. Bentar. Iki aku main tamu mau. Kalau Darmi mau. Kayaknya mau ada tamu gini. Mau ada tamu. Tamunya dari mana? Ini Pak Nur sama Pak Lady. Nanti aja, nanti siapin dulu snacknya. Oh iya, tak ambil snacknya dulu ya dulu ya. Satu bintang yang berbicara teruntai turun. Maju Pak. Ada tutur Oh, nyanyi. yang tak terucap. Ada damai yang kurasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Pencarianku pun usai sudah. Terus satu album gak apa-apa. Dalam raya pun semua tersenyum dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya. Aku merasa mengenal dia, tapi ada entah di mana hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi resapkan nilainya ke
kepedihanku pun usai sudah. Nyanyi Pak, nyanyi monggo ya. Nyanyi ya monggo Pak. Gak apa-apa monggo. Nyanyi ini nitip mawon. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku terhapuskan. Ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku pun Mahadewi resapkan nilainya, Mahadewi tercipta untukku, Mahadewi resapkan nilainya, Mahadewi tercipta untukku. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara teman-teman, terima kasih. Monggo Sugeng Rawuh. Saya pikir Bapak tadi backing vokal loh, enggak nyanyi ya ternyata. Soalnya nitip sudah. Oh, nitip ya. Jadi Pak Nur, Pak Junaidi, Mas Jun. Mas Jun, Pak Nur dan Mas Jun. Ini mau Pak bisa pegangin Pak. Enggak, pegangin. Pripun Ndara? Kesuwen, lagi tampil pakai kali ya. Monggo Pak. Oke. Suwun Pak. Ya, Pak Nur dan Pak Jun. Nggih. Ya, ini luar biasa loh. Beliau ini berdua adalah pendiri dari NJ. Iya, betul. NJ Model. Jadi Nur dan Junaidi. Betul. Itu adalah pembiayaan untuk UMKM. Non bank ya. Non bank. Sebenarnya Anda ini direktur atau vokalis ya Mas ya? Saya kok agak-agak Hariannya vokalis, nyambinya direktur. Vokalis, ya direktur padahal direktur dari batur ya Mas saya. Oke, Pak Jun sama Pak Nur Sumi usaha apa sih itu Pak? NJ Model itu? Jadi itu adalah sebuah, boleh cerita sedikit kaitannya dengan NJ Model. Nanti kalau detailnya mungkin sampai Pak Nur menjelaskan. Usaha ini sebenarnya kita rintis ketika kita pada tahap sekolah di S3 FEB UGM. Ya. Itu ada satu fenomena di pasar yang cukup mencengangkan kaitannya dengan pembiayaan modal yang berbunga tinggi, yang mungkin kita sering kenal istilahnya rentenir, yang dan banyak sekali model yang ada di sana, dan satu cukup mencengangkan adalah adanya bunga 5% sehari. 5% sehari. 5% sehari. Oh, itu enggak etis banget Pak ya. 5% sehari ya. Iya. Sehingga itu yang menggerakkan hati kami. Kita belusuan ke pasar, kemudian kita buat satu scheme untuk penguatan modal bagi pengusaha kecil khususnya. Makanya kita kasih namanya NJ Model. NJ Model itu sebenarnya inisial dari kami. Ya. Ya, jadi N itu adalah Pak Nurdiono, inisial, ya. dan J adalah Junaidi, Ya. Nurdiono Junaidi Model gitu, Ya, makanya ya, gitu. ya, Dan ya. itu konsep penguatan modal tanpa bunga dan tanpa agunan. Tanpa bunga dan agunan. Nah terus gimana? Anda dapat apa nanti? Iya. Jadi konsepnya adalah kita sharing, artinya kita libatkan para pengusaha itu untuk turut berkontribusi, karena memang nah ini sedikit, ini saya berikan untuk Pak Broto ya, mudah-mudahan nanti nanti ada juga untuk teman-teman mahasiswa Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan nanti meskipun terbatas jumlahnya. Ide gila ini ya. Iya, ini sebuah ide gila. Ya, karena memang ini melawan mainstream yang kita lakukan gitu. Nah, nanti
kita libatkan mereka. Jadi sifatnya kita berikan bantuan pinjaman ke mereka mulai dari 500.000 karena memang tingkatnya kecil dan terbanyak adalah 5 juta, Pak. Ya. 5 juta. Kemudian mereka kontribusinya kalau kita berikan bantu 500.000 atau 1 juta misalnya, 1 juta, maka mereka berkontribusi harus mau membantu ke kita, dan nanti kita akan distribusikan juga ke sosial, kemudian kaitannya membantu pedagang yang lain itu 50.000. Itu saja. Jadi kita berikan bantuan 1 juta, kemudian mereka mau membantu kita 50.000, dan itu kita distribusikan untuk kegiatan sosial, kemudian kegiatan untuk membantu pedagang yang lain jika terjadi kemalangan, kemudian juga nanti kita kembangkan lagi untuk pedagang yang lain. Sebentar, itu konsep sebentar, Pak. awalnya. Ini kayaknya doro saya mukanya udah pucat gitu. Dilap dulu itu mukanya. Ya. Wah, rasa. Oh ya sudah. Pak Nur mungkin mau nambah, Pak Nur? Jadi ini awalnya kami berdua itu Agak deket mic-nya, Pak. Ya. awalnya berdua kami ketemu sambil sekolah itu, Pak. Saya bilang sama Pak Jun, kalau orang atas atau masalah pengusaha yang besar, usaha-usaha yang besar udah banyak yang ngurusin, saya bilang itu. Ya. Coba kita pikirkan sekarang pengusaha kecil. Ya. Kenyataannya pengusaha kecil ini malah justru menderita. Ah. Nah, perbankan banyak beranggapan bahwa justru pengusaha kecil itu dianggap tidak mampu. Padahal kenyataannya kalau kita lihat yang tukang ngemplang itu, yang tukang nggak bayar itu justru pengusaha besar, bukan pengusaha kecil. Saya memperhatikan. Nah, berangkat dari ini saya coba Pak Jun, ayo kita buat konsep namanya NJ model. Itu adalah kita memberikan suatu penguatan modal kepada pedagang kecil. Nah, yang waktu itu dicoba dengan 10 orang awalnya, ya, untuk di Jogja. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi 300-an pedagang, ya, 300. Nah, ini konsepnya adalah tadi tidak ada bunga, tidak ada jaminan. Nah, tapi mereka kita ajak, ayo mari kita bersedekah. Nah, betul-betul nanti kontribusi yang diberikan tadi untuk sedekah, ya. Terus untuk nanti kalau ada musibah, Ya. nah, dan untuk juga ada kalau yang tentunya ada yang kerja kan untuk bayarin yang kerja itu. Nah, terus juga ini kalau nggak ada yang mengumpulkan nanti juga nggak kumpul, ini juga untuk yang mengumpulkan. Dan terakhir adalah untuk nanti pedagang lain lagi yang membutuhkan lagi. Jadi dari uang kontribusi tadi. Nah, jadi betul-betul uang itu digunakan lagi untuk kepentingan pedagang kecil. Nah, ini jadi ternyata perkembangannya juga luar biasa, dan saya menghimbau kepada para katakan pejabat atau apa, mbok yao pedulilah kepada orang kecil. Karena sekarang ini sedikit sekali. Nah, saya punya konsep waktu itu sama Pak Jun, bagaimana caranya kalau mau jadi kaya. Saya sedikit cerita waktu itu di pas kita main lagi di tempatnya Mbah Carik, ya, sambil makan jadah ceritanya itu. Itu cerita saya ada beberapa cara untuk menjadi orang kaya itu sebenarnya. Satu Ya, diantaranya. Satu, ini untuk yang belum pernah menikah ini. Belum pernah menikah, Ya, untuk yang belum pernah menikah. Saya. Maka nikahlah dengan anaknya orang kaya. Wah, ya, Ya. jadi tambah kaya ya. Ya. Warisannya banyak nanti. Pak Jun sudah menikah belum? Oh sudah. Sudah, ya. Menikah lagi juga nggak apa-apa. Nah, makanya untuk yang belum nikah, ya. Ya. Tapi dari cara 5 yang saya ajarkan itu nanti hanya satu sebenarnya yang saya sarankan. Ya. Yang kedua, ya, orang memang juga bisa kaya itu dengan spekulasi, dengan mungkin bermain judi atau dan lain-lain. Itu ada yang bisa kaya juga. Nah, terus yang ketiga, ini yang saya sarankan, bahwa kalau mau menikah, mau menjadi kaya, maka jadilah seorang pengusaha. Karena pengusaha itu ibarat pahlawan. Iya. Jadi dia punya tenaga berapa, itu memberikan luar biasa pada side effect-nya. Jadi dia bagaikan pahlawan. Pahlawan sekarang bukan yang perang, tapi adalah yang memberikan manfaat ke orang lain. Ya. Dan yang keempat apa adalah itu
Orang bisa kaya kalau jadi pejabat tapi harus korupsi. Tadi dibahas. Tadi banyak. dibahas di awal. Iya. Jadi hanya pejabat yang korupsi itu kaya itu. Nah, dan yang terakhir Pak Broto, ini ada cerita mitos zaman dulu ya. Nah, tapi sebenarnya itu hanya sekedar mitos. Orang bisa kaya katanya cari pesugihan katanya. Iya, Dari tuyul, Pak. Jadi 5 tuyul, cara ya. tuyul. Nah, ini 5 cara ini saya hanya menyarankan itu jadi pengusaha. Salah satunya NJ Model adalah ingin membantu pengusaha kecil. Nah, ini dampaknya luar biasa. Karena tidak ada Pak Broto orang yang membantu itu menjadi miskin, nggak ada. Iya, iya. Jadi setiap orang membantu itu pasti tidak akan miskin, malah diberikan rahmat yang luar biasa. Jadi sisi semua agama saya pikir pasti mengajarkan bahwa konsep untuk sedekah. Maka konsep NJ Model ada konsep sedekah. Sedekah ya. Mau nanya apa mau? Saya masih bingung Pak. Itu jadi pedagang itu kan dibantu oleh NJ Model, dibantu modal toh. Nah itu modelnya dari NJ Model itu dari mana? Nah ini mungkin Pak Jun yang jelaskan. Jadi memang kita awalnya adalah kita mulai membantu itu dengan 10 juta Pak. Kita ambil Per UKM. bukan per pedagang itu kita kumpulkan ada 10 orang. Pada situ target kita memang awal sampai 30 orang. Tapi kita belusuan pasar, jadi itu juga belusuan pasar juga. Kita ambil 10 pedagang dulu sebagai pilot project kita. Iya. Kemudian masing-masing kita berikan 1 juta, jadi 10 juta. Dan itu berkembang terus berputar sampai sekarang ini sekitar 300 pedagang yang kita bina. Iya. Dan dari putaran itu 3 tahun ini sudah putaran ekonomi dari yang dihasilkan dari penguatan modal tadi sudah di atas 4 miliar untuk penguatan ekonomi. Dari 10 juta. Iya. Dari 10 juta tangan teman-teman. Dari 10 juta jadi 4 miliar. Manfaat ekonomisnya. Jadi kita kan putaran terus. Jadi kebetulan kita kalau pedagang, fenomena yang ada di pedagang kecil itu mereka butuh fresh money itu paling tidak sebulan 1 sampai 2 kali. Ya. Dan konsep NJ Model ini adalah untuk waktu sekitar 40 hari. Jadi kita berikan pinjaman 1 juta misalnya itu untuk waktu 40 hari. Dan itu juga tergantung mereka, kekuatan mereka. Kalau kuatnya 500.000 untuk penguatannya butuh kebutuhan mereka 500, sudah berikan 500. Ya. Yang kebutuhannya 1 juta, berikan 1 juta. Bahkan sampai 5 juta pun kalau memang dia mampu, juga kita bisa berikan 5 juta. Oke. Jadi kalau diberikan penguatan modal 1 juta, maka per hari mereka harus mengembalikan 25.000 selama 40 hari. Jadi diberikan pinjaman 1 juta dan kembalinya 1 juta. Maka itu adalah konsep tanpa bunga yang kita berikan. Tanpa modal ya. Kalau mau jadi anggotanya NJ Model gimana tuh? Mungkin Pak Nur bisa nambah. Ya, jadi kalau ingin menjadi anggota NJ Model bahwa itu syaratnya adalah punya usaha. Wirausaha. Kalau jadi, mahasiswa ini boleh enggak Pak ini wirausaha mahasiswa ini? Betul-betul dia harus berusaha. Harus berusaha, punya usaha. Jadi modal ini adalah digunakan untuk untuk usaha, pengembangan. Jadi bukan awal. Kalau awal nanti itu biasanya kalau awal kan nanti belum ada kepastian usaha. Ya. Nah, jadi betul-betul dia sudah menunjukkan itu satu usaha. Jadi kuncinya kalau mau jadi anggotanya NJ Model punya usaha. Ya. Punya usaha. Sudah berjalan berapa lama? Paling biasanya kita survei sekitar 5,5 tahun lah. Mungkin mereka kita bisa tergantung Pak. Jadi kebetulan kita harus belusuan, artinya betul-betul kita cek mereka kegiatannya. Paling tidak dia sudah berjalan ya rata-rata yang setengah tahun atau 3 bulan itu bisa memperoleh juga. Oke. Karena konsepnya adalah terutama untuk di pasar itu, pedagang pasar terutama itu mereka kan biasanya sudah punya los atau kios ya di sana dan itu biasanya menetap. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ini mungkin ada yang mau nanya kali Pak ya. Mungkin ada yang mau nanya ada ini teman-teman. Mumpung ada ini NJ Model yang nanti kalau teman-teman punya usaha bisa didanai ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya enggak? Atau mungkin juga kita
mungkin bisa diputarkan videonya Mas. Ini Oh, salah boleh. satu komentar mungkin sekitar 3 menit lah. Satu komentar dari pedagang yang komentar menggunakan pedagang. itu. Boleh kita lihat komentar Silakan. pedagangnya, ya. Di sini bisa. Ini aja Pak. Ini. Itu Oh ada. kita udah canggih, tenang aja ini Pak. Ini Videonya, komentar Mas. pedagang ya. Komentar Selamat pedagang. siang Bu Sumaryani. Selamat siang. Ya, Loh, nggak gimana ada kabarnya videonya? Ibu? Iya, baik-baik saja, Suara Pak. dua. Ya. Ibu, Ibu sudah usaha ini berapa lama ya? Kok suara kok gambarnya nggak ada? 4 tahun. Ya. 4 tahun terus. Nggak ada gambarnya memang. Dari awal sudah seperti ini Bu. Ya, bukan. Oh video. Dari awal kecil-kecil. Videonya Mas. Videonya Mas. Ya, selamat siang. Bisa? Ya, selamat siang Bu Sumaryani. Nggak kelihatan gambarnya Ya, Mas. ya, gimana? Nggak kelihatan. Atau mungkin cerita saja. Sebenarnya mau muter video apa ini? Jadi itu Bapak adalah Ibu Yayu. satu testimoni. Banyak sekali testimoni yang kita dan itu juga nanti bisa dibuka ada di indotubes.com. Jadi kebetulan kita juga untuk mengembangkan ini soundingnya adalah kita di media website juga. Jadi ada bahwa.com dan indotubes.com itu beberapa tulisan kita yang perjalanan kita NG Model itu kita tulis semua di sana. Jadi artikel, kemudian bagaimana cara melakukan kegiatan kita di pasar kepada pedagang, kemudian testimoni mereka itu bisa dilihat di sana. Dan salah satunya ini adalah awalnya adalah salah satu pedagang yang dia berjualan keliling, jual sayuran itu. Ya. Kemudian kita bantu 3 tahun yang lalu itu 500.000. Ya. Kemudian berkembang 1 juta, kemudian sampai 2 juta. Dan akhirnya dia bisa sewa sebuah kios. Ini ya kayaknya ya. Iya. Mungkin bisa diputar Mas. Silakan Mas diputar, mungkin biar Ibu aja yang cerita ini. Ini ya. Ini salah satu contoh Ya. pedagangnya ya. Iya. Kok bisu Mas? Ya, bukan. Dari awal kecil-kecilan Pak di rumah. Terus terus? pasar sini jadi terus saya masuk sini pasar baru. Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. Terus Ibu awalnya sudah langsung punya kios di sini kan? Ya dulu modalnya kecil-kecil cuma 500. Terus kalau nggak salah Ibu awalnya adalah pedagang sayur keliling ya? Iya. Ya di sini nggak keliling, di sini ya dikit-dikit terus pembelinya banyak terus sisanya dikelilingkan. Ya, sudah maju saya terus beri lapak di sini. Oh ya, Ibu ikut program penguatan modal yang dari Pak Junaidi ya? Iya. Awalnya berapa Ibu? Awalnya 500, 1 juta, Terus 2 juta, 3 juta, terus? sekarang mau 4 juta. Oh sekarang udah sampai 4 juta Iya. ya. Dan itu apa yang Ibu rasakan dari program penguatan modal yang kita berikan? Oh ya, apa itu untungnya sangat bagus. Artinya apakah memberatkan dari sisi pedagang? Tidak. Kenapa Bu kok tidak memberatkan? Alhamdulillah Pak bisa berjalan lancar. Nah ini banyak dagangan ini tambah kemajuan. Oh nggih, luar biasa nih Ya. sekarang. Oh ya Ibu sekarang penjualannya sehari berapa Bu Maryani nggih? Sehari. Iya, Ya sehari. jam 5 pagi sampai jam 9 malam sampai terakhir jam 10 kalau rame Pak. Itu ya 6 juta 7 juta seharinya. 6 juta, 7 juta Iya. sehari Iya. nggih. Kemudian sehingga Ibu bisa sekarang ini mendapatkan bantuan penguatan modal sampai berapa juta ya? Oh iya. 4 juta. Cuma ke tempat Pak Juni 4 Oh, juta. 4 juta saja. Iya. Oh. Ini untung ini tambah untung tambah dagangan itu Iya, Pak. iya, Iya. Terus kalau 4 juta itu Ibu membayar tiap hari berapa itu? 4 juta seharinya 100. 100 ya. Jadi Ibu merasa keberatan nggak? Tidak. Terus anak saya yang di sekolah SD nabung seharinya 100. Oh gitu. Udah dapat 4 juta. Oh. Kan kalau kenaikan Iya. 9 juta 8 juta. Artinya dengan penguatan modal yang kita berikan menurut Ibu bisa membantu untuk pengembangan usaha ya? Iya. Ya, alhamdulillah bisa Pak. Iya, iya, iya. Baik Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, moga-moga Ibu Maryani usahanya tambah maju, iya, kemudian kita bisa kerjasama ke depan.
Pokoknya selamat sekarang sudah punya kios yang dulu Kalau pedagang bisa keliling. besok ganti lurah itu saya mau beli sini kiosnya. Oh, Tambah besar. Besarkan. Oh, tambah besar lagi kiosnya. Ya lah ini sumpah Pak, dagangannya banyak sekali. Nggak kelihatan ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa sukses ya rencananya. Terima kasih Bu Mariani, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Makasih. Oke, ini contoh yang pernah ada. Boleh tepuk tangan teman-teman. Selamat pagi Bu Yayu. Satu saja ya Pak ya. Ya, Ini lagi gimana juga perkembangan Udah satu saja dulu Mas. jualannya nih Bu? Ya, ini di jalan Pak, jualan di Lantaran dan Iya, oke. Doro, Ya. tanya lagi. Nanya apa? Itu bapak-bapak ini bikin NG model ini, apakah cuma bapak berdua atau ada anak Ada buahnya? tim yang lain Pak. Ya. Jadi sebenarnya awalnya memang makanya ketemu NG model adalah suatu formula yang kami berdua ya, kami buat Mungkin dekat lagi Pak ya. Jadi formula yang kami buat berdua dengan Pak Junaidi. Nah, ini harapan kami karena ini adalah menurut saya berdua itu sangat cocok dikembangkan untuk ekonomi kerakyatan. Oh gitu. Jadi ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh mungkin apalagi para politisi itu tidak pernah menyentuh menurut saya. Tidak pernah menyentuh kepada masyarakat kecil, tapi skim ini justru yang cocok. Maka saya juga mengimbau para pemegang kewenangan ya, ataupun mungkin yang berlebih, bahkan dari sisi agama itu kan juga suka ada dana yang dikumpulkan itu. Ya. Nah, dana yang dikumpulkan itu kalau misalnya digunakan untuk bisa membantu ini lagi, ini menjadi luar biasa. Betul. Ya, asetnya yang naik. Tapi istilah di akuntansi itu nggak ada rugi laba, tapi yang ada adalah asetnya yang justru naik. Mungkin itu. Ya, Pak Jun, saya tambahkan bahwa awalnya memang betul-betul kami yang memulai, jadi membidani dan saya belusuan pasar betul. Nanti bisa saya pagi, biasanya kalau pagi ya jam 5 atau kadang jam 6 itu kita sebelum ke kampus biasanya kita nyambangi pedagang, kita jajak diskusi mereka, kebutuhan mereka apa. Kemudian tapi waktu berjalan terus kita juga meng-hire atau minta bantuan juga di antar mereka Mas. Jadi kita kontrolnya adalah kontrol sosial. Ini satu bentuk kontrol sosial yang kita berikan bahwa dari pedagang salah satu yang ikut program ini kita angkat sebagai koordinator untuk mengumpulkan dana itu, dan itu per setiap hari mereka kita kumpulkan. Artinya yang sekarang ada tenaga administrasinya sudah ada, kemudian yang di pasar untuk mengumpulkan dana dari pedagang sudah ada. Kemudian mereka juga kasih kontribusi juga dari uang mereka dari pedagang, kontribusi 50.000 itu juga kita split buat mereka. Jadi mereka yang pedagang itu selain dia jualan dapat untung di pasar, dia juga dapat tambahan dari kami, dari lembaga per orangnya 20.000. 20.000 per orang. Per pedagang. Per pedagang. Iya, jadi dari mereka dan untuk mereka lagi, artinya itu yang kita kembangkan seperti itu. Nah, mungkin kayaknya Pak Nur mau nambah lagi. Kuncinya adalah sebenarnya dalam usaha ini harus bisa ditemukan orang yang bisa dipercaya dan dia punya pengaruh kepada kelompok usaha itu di belakang itu. Karena apa? Dengan dia punya pengaruh, maka ini akan cepat berkembang. Istilah saya kalau dulu itu carilah bebek jantan. Pertama kali yang saya sampaikan Pak Jun, carilah bebek jantan. Nah, karena kalau bebek jantan itu, kalau dia di sungai, kalau dia mati, maka walaupun dia pergi kemana-mana, bebek betinanya ikut dia Pak. Oh iya. Ngikutin itu. Jadi artinya kalau sudah ditemukan ketua kelompok yang baik, maka ini yang lain itu akan ngikut. Ikut itu. Ada filosofinya. Iya, filosofinya itu. Mungkin tip praktis buat teman-teman mahasiswa nih Pak, mau berusaha itu kayak apa sih? Saya dengar-dengar ada yang punya akademi kebidanan juga ya. Iya, Pak Nur atau Pak Jun? Pak Nur, kebetulan saya juga punya usaha juga ada. TV segala ya? Iya. Jadi kalau kaitan dengan mungkin menyambung yang Pak Broto sampaikan tadi bahwa ketika kita mau usaha kadang-kadang mengapa tidak bisnis gitu kan? Wah nggak punya modal gitu. Itu yang dulu awal juga Pak Nur kita sering diskusi gitu. Nggak punya usaha, nggak punya modal.
Padahal konsep modal itu kita itu diberikan oleh Tuhan itu luar biasa. Mungkin secara paling tidak kan ada yang Pak Nur juga kita sering diskusikan juga, nanti Pak Nur bisa nambahkan bahwa modal itu kan ada physical capital, ada intellectual capital, ada social capital. Nah, sebagai orang intelektual berarti kan ada satu anugerah dari Tuhan tentang intellectual capital itu. Dan itu juga sering kita diskusi sama Pak Nur bahwa ketika kita mau usaha itu bahkan mungkin seperti Pak Wito dan mungkin yang lain yang sudah usaha besar itu barangkali kadang-kadang modal itu justru kadang kepercayaan itu, trust itu penting sekali. Sehingga kadang-kadang kita misalnya mahasiswa wah nggak punya duit itu, padahal kita punya mungkin intellectual capital yang besar dan kita bisa bergandengan tangan dengan pemilik modal yang secara fisik itu untuk melakukan usaha itu. Sehingga nggak usah takut ketika wah saya nggak punya uang. Dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan sosial capital itu justru itu yang modal yang luar biasa yang bisa menghadirkan physically untuk mendekat pada kita. Mungkin Pak Nur bisa nambahkan itu. Jadi kalau saya nambahkan Pak Nur ya. Ada dua. Jadi ada modal itu yang terdiri dari intangible asset dan yang satunya tangible asset. Nah, orang banyak yang melupakan itu intangible asset. Intangible asset ada 3 tadi. Jadi intellectual capital, social capital, dan soft capital. Nah, ini yang sering dilupakan. Bahwa orang beranggapan kalau modal itu adalah justru yang bagian kedua apa? Physical capital. Nah, uang, duit, mobil. Nah, ini yang dianggap orang, padahal justru di agama pun menuntun kita bahwa orang yang memiliki ilmu itu punya derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang kurang ilmu. Artinya apa? Intangible asset ini perannya sangat tinggi. Iya, setuju Pak. Pak Jun, kata penutup katanya dengar-dengar mau jalan-jalan ke pasar nyari nyari pedagang lagi yang mau dibantu katanya. Oh iya. Terima kasih. Jadi pada intinya bahwa satu hal yang perlu kita bagi teman-teman terutama mungkin yang baru memulai usaha itu bahwa satu kuncinya mengubah mindset. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa bisnis, nggak punya modal, nggak punya apa itu. Itu hanya masalah mindset saja. Dan itu mengubah mindset itu memang hal yang paling besar, yang paling krusial di dalam kunci untuk sukses. Dan ini juga terbukti Pak Nur juga bisa mungkin menambahkan satu statement saya kaitannya dengan pengalaman Pak Nur mungkin dengan monggo Pak Nur, tadi. statement penutup ini Pak. Jadi kami berdua ini kebetulan ini saya mengimbau kepada kita semua. Kami berdua ditambah satu teman lagi. Kita punya namanya MNJ Konsultan. MNJ itu adalah Mbahwo Nurdiono Junaidi Konsultan. Jadi di kita bertiga ini saling berpartner bahwa itu ada satu pengembangan teknologi yang bisa sangat mendukung daripada usaha-usaha apa saja. Jadi karena apa? Kebetulan sudah kami mix kan di usaha kami. Kami punya media lokal yang ada di Lampung, namanya Tegar TV. Itu bisa ditonton dari sini, dari dunia bisa menonton dengan cara buka tegartv.com. Dan misalnya yang sekolahan tadi, saya punya pendidik kampus itu Pancabakti, itu buka saja pancabakti.ac.id. Pancabakti. Ya, pancabakti.ac.id itu sekolahan kebidanan, akper. Nah, di sebelahnya ada TV-nya. Maka tadi saya juga sempat bisik-bisik dengan Pak Dekan. Misalnya di sini dibuat FEB UKSW TV misalnya. Nah, itu di sebelahnya dia buka web itu langsung TV-nya langsung keluar. Bisa saja nanti Tegar TV yang pasang situ atau mungkin dikembangkan lagi di sebelahnya ada yang betul-betul semua aktivitas dari FEB UKSW. Nah, jadi ada 2 TV dan itu real time, online real time. Jadi bukan seperti kejadian lama nggak sama. Ini sama. Jadi kalau diputar misalnya sekarang buka tegartv.com gitu, ya acara yang ada di Lampung itu ya itu sama. Nah, ini satu terobosan yang kita kembangkan dengan MNC Konsultan, Mas. Matur nuwun atas kerawuhannya. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Matur nuwun Pak Jun, Pak Nur. Siap. Dereke mo. Monggo. Terima kasih. Iya.
Terima Iya. kasih. Kapan-kapan mampir lagi, Pak. Ya. Nggih, dijareke mau? Nggih. Nuwun, Cekeli, Doro. cekeli. Oh, digoyang? Darmi Goyang titik, goyang titik. Kanjeng Mami. Oh, Kanjeng Doro Mami. Mami, Doro Mami. Ini dikembalikan saja buat saya. Terima kasih, Pak. Ya. Wis. Mau? Dalam Doro Mami di? sekejap, Doro. Doro Mami. Soal yang paling kusuka Doro Papi. dari dirimu. Doro Papi. Ya. Doro Papi di mana sih? Ya. Sini. Papi, Doro Mami pulang. Waduh, belanja apa lagi? Dan ku pandang selalu saat Kan Mami nggak boleh ikut arisan toh. kau Jadi ya Mami boleh belanja lah. Blojo terus ini ya. sayang ngombe serius sik. sayang kau adanya. Mimi Selalu bermimpi untuk bisa sebentar. memilikimu. Sebentar, Doro. Pak dari situ. Kamu yang cantik. Ngomong-ngomong, tinggalan nih, Doro. Gimana? Aku masih ingin memandangmu. Hei Saya tak kamu yang bisa cantik, Ya, yang tinggalan. paling indah. Aku takut dengan pacarmu. Tadi ada tamu. Tamu Daripada Mami teriak permodalan. Darmi mana Darmi? Darmi Di belakang mungkin, Doro. Darmi. Darmi mana? Saya panggilkan sendiri ya. Ah, ditangkap ini mau. Bilang Darmi, ambilkan jam saya yang hari Selasa. Oke, siap. Pandang kedua bola matamu. Darmi, panggil. Mami, ada, Pak. Jam Mami yang hari Selasa. Apa? Jam tangan Mami yang hari Selasa. Oh, jam. Dekat atau jauh. Oh, jamnya ketinggalan, Mami. Sayang Ambil dulu. serius sayang kau ada yang punya. Ku selalu bermimpi untuk bisa memilikimu. Hei kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku masih ingin memandangmu. Hei kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu, tapi ku takut dengan pacarmu. Walaupun kita orang susah, Hei kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku dia masih kelas 3 bentar lagi ingin lulus, bentar lagi kuliah. Nah, kebetulan Mami lihat brosur, Pi. Wow. Ini seperti pekerjaan. Hei kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu, tapi ku takut dengan pacarmu. Tapi Pi, tadi pagi Segelas goyang, Nek. anakmu Brotowali ngeluh lagi bebas. Gelas goyang. Kamu tahu yang dieluhin Brotowali ki apa sekarang? Brotowali itu ngeluh apa lagi? Kurang apa? Vespa ada, sepeda ada. Kan bisa kuliah sekolah sama pakai sepeda. Tapi nggak tahu ya. Kenapa? Brotowali minta mobil sama Mami. Alah, mobil Dia apa nggak mau lagi? kuliah dan ada mobil. Oh, papi mobil tua kayak gitu aja tetap jalan. Oh. Wes dipanggil mana si Brotowali? Ya papi ngomong sendiri sama anaknya ya. Brotowali. Anakku semata wayang Brotowali. Brotowali. Dipanggil Doro Papi. Ada apa, Papi? Sini. Papi mau ngomong. Duduk. Sini. Brotowali duduk. Itu tas sekolahnya bawa dulu. Mana lo lucu banget. Aduh. Biar nggak kelihatan, Doro. Oh, begitu. Ya. Iya. Kamu ini mau sekolah kok malah dandanannya kayak gitu. Kumisnya dicukur. Loh, ini keturunan
keturunan papi. Keturunan papi. Kamu kalau beli kumis ngecer kayak gitu aja kok. Syukur. Ini tanam satu-satu papi. Kumis sulam. Ya kumis sulam papi. Katanya kamu mau kuliah, sekarang kamu kuliah di mana? Saya mau kuliah di mana ya papi ya? Tapi gimana? yang penting papi, saya itu harus punya mobil dulu. Gak usah. Kamu dengar tadi tamu-tamunya papi itu ngomong kalau mau sukses di sekolah C. Sekarang kamu sekolah mana? Tapi gini papi, kalau papi ingin saya lulus plus itu harus pakai mobil papi. Kok plus sih piye? Kan papi kepengennya saya lulusnya plus suami plus cucu. Mbahmu ya ora ono. Rambutmu dikerok sik ning sikil akeh banget lho. Oh, saya sudah pakai high heel papi, high heel ya. Ngene wae. Papi duwe kanca saangkatan dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Sama wakilnya, satu angkatan itu sama papi. Oh, dulu waktu kuliah S1 di UKSW bareng papi. Ngambil mata kuliah manajemen keuangan ini tak ajari NPV, IRR, mudeng wong loro kuwi. Tak ajari. Kok Pak Hari Sunarto mbek Pak Harjono itu. Mi, Darmi. Oh iya, Tak telepone. Telepon. Tak telepone. Sik, Tunggu papi, tunggu. Mobilnya bagaimana papi? ya nanti. Jangan bilang, anak mata wayang kok minta mobil dari kas. Iya. Taruh sini dulu. Kasihan nih loh anakku Brotowali. Masih untung papi, saya tuh nurun mami banyak papi. Coba kalau papi telat ngualik sedikit saja saya sudah hitam nggak papi? Alah. Ngece kowe, aku ya curiga. Kok aku ngerti anake iso metu putih iki kan. Nah iya papi, masih untung cuma saya penyakitnya cuma kumis. Bayangkan. Tapi itu perlu mobil papi. Ngece. Alah. Untuk menggait cowok-cowok matre papi. Alah. Sopo sing doyan Rif. Brotowali kok Rif. Brotowali alah. Darmo di Darmo. Jendara. Mana nih? Darmo. Jendara. Darmo. Oh salah. Jendara. Pripun? Iki kan ben isu mbok terke sekolah nggo numpak sepeda motor apa numpak pit ki. Oh, nggih. Kok iso njaluk mobil mesti bujukanmu kuwi? Oh, ngapain saya bujuk-bujuk Ndoro Alif itu lihat teman-temannya naiknya motor, naiknya mobil. Ya saya kalah. Masa ngejot sama motor kan saya yang kalah. Wes sesuk papi Beliin papi ya. Ya. Lah Mobil. yang nganter kayak gini papi. Apa-apa? Bentuknya Oke. gini kok papi. Yang nganter wonbin papi, wonbin. Seneng banget sih Ndoro ini. Iya. Bar iki opo skenario sik didelok sik. Oh. Kok Arif mermaja-maja minta dibeliin mobil. Wah. Wes. Sudah papi, sudah. Sudah ya? Lah terus gimana papi? Kemudian freeze. Belum aja. Belum aja. Sebentar papi. Saya mau manja-manja dulu katanya. Wah, rasa. Bebu wae, bebomu. Asal aku gila tenan lho, Rif. Tenan. Pokoknya mau mobil papi, mobil. Kok ngene jadi ketua cemset, alah. Anak buahmu dia anak Bapaknya buahmu. nggak dipeluk. Dipeluk dulu. Nggak cukup. Wes, nanti tuku ke mobil. Utang. Apa sing iso didol? Ya, kok Darmo didol, Darmi didol. Alah wes. Ndoro saya sudah ngabi lama loh Ndoro, masa Didol kabeh kok. Ini ada yang mau papi? Kayak ginian ini papi. Mau. Ada. Lagi ning Taman Lawang kan payu delok kasis to tenangan wae. Semarang Taman KB kok ngono lho. Aku ya payu dari sini. Ditutup ketok. Ini ya jangan. Ternyata jadi cewek sulit papi. Rif bojomu nonton lho Rif ketok ngene. Brotowali kamu. Kasihan lo. Iki si Dofri sapa ora? Ora si Dofri. Langsung saja saya mau bersih Ya. di depan saja. Ini, Mi, teleponnya. Telepon. Tak putar dulu ya. 0298. Ini telepon apa penggilingan kelapa ini? Gitu, Bentuknya gini. Ini alat penggilingan kopi, papi. Telepon TU Fakultas Ekonomi. 0298. 101 isi, papi. Ini nggak ada tombolnya. Harus dipencet toh. 311
Ya. 881. 881. Saya mau minta mobil. Ini untuk diangkat sih. Pajero. Kabelnya Mas. belum tak colokin ya? Ya, yang besar. Colokin dulu sini. Aduh. Iya. Dicolok udel, ngawur udelmu dewe. Halo? Siapa? Mas Tardo ya? Ya. Ketemu dengan Pak Hari atau Pak Harijono, Mas? Ya. Yang ada Pak Eli. Pripun? Yang ada Pak Eli. Wah. Yang ada Pak Eli ya, Pak Eli. Loh, kita suaranya Pak Hari. Halo, bisa bicara dengan Pak Hari Sunarto? Halo. Pak. Telepon, Pak. Telepon skenario kan telepon, Pak. Teleponnya enggak ada. Wah, diatur. Telepon, Pak, telepon. Ini udah didekan loh, salah-salah Rin. Telepon. Skenario-nya telepon. Telepon, Pak, telepon. Nah, gitu. Halo, Bos. Oke, Pak Hari, ini anak saya itu ini loh, Pak, pengen masuk di Fakultas Ekonomi. Ini kebetulan dia pengen tahu ekonomi yang ada di UKSW itu kayak apa gitu. Pak Hari saged ngerawi wonten griya kula? Siap. Oh iya, siap. Nggih, langsung saja Pak, nanti masuk. Wes Yomi. Langsung meluncur, tutup. Langsung meluncur ini Pak. Hebat di telepon langsung teko ya. Cepat sekali. Darmi, tasku digawake. Ayo, kita pulang. Ojo, salim Belum, Kene, salim dulu, Broto Wali. Salim dulu. Salim dulu. Salim dulu. Aduh, salim ya. Cium. Ya. Linggo, saya juga salaman dulu, Pak. Saya ndorong. Ini enggak salaman dulu. Pembantu ya, pembantunya. Ya. Jarang-jarang Bantu. salaman sama Pak Dekan ini. Ya. Darmi, kamu ikut aja sini. Oh iya, sit. Dipersilakan duduk. Silakan duduk Pak Harijono. Mau cek limo. Oh, iya. Cek limo. Saya sebelah mana nih, Babe? Ini Duduk yang manis sebelahnya Pak Dekan. Nah, cocok. Juga anaknya kasihan. Anakmu malu-maluin dulu dorong. Asam sosok gila di tetanok gue gila. Kok dibledeke sarung. Ini loh. Memang modelnya begini, Pak. Ya, jadi Pak Hari ini kan dekan Fakultas Ekonomi Brotowali. Mi ini koncone Papi iki Mi. Mi Mami dudu Mi Darmi, Mi Mami kok. Oh, saya kira saya. Ini Pak Hari Sunarto ini dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, Pak Harijono ini wakile. Oh, awak begitu. sikil. Jadi sing kakean kerja ya wakile biasanya begitu. Nah. Salah ya. Oh, dekane sing akeh kerja ya. Oke. Gini Pak Hari Sunarto, biasa dipanggil Pak Has ya. Pak Has sama Pak John. Ini kan anak saya itu mau